Sebenarnya gue agak sedikit kesel sih Kak kemarin waktu gue positif ya. Karena Dok, apa bedanya dari flu biasa dengan ya yang lu rasain COVID gitu? sendiri Kak, tidak ada keluarga yang mendatangi. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Dokter Roy, apa kabar? Hai Karere, sehat. Karere sehat? Sehat dong. Lagi di mana? Ini lagi ketemu klien. Jadi udah normal lagi dong. Thanks God udah 1 bulan, sudah lewat masa-masa itu semua, jadi sudah kembali seperti biasa. Tapi tetap protokol dan lain-lain tetap. Dok, kita kan pernah bikin YouTube bareng dan kita ngomongin masalah COVID ya. Terus udah gitu ternyata wow, lu kena gitu. Terus akhirnya sekarang berjalan sudah biasa lagi. Ceritain dong. Sebenarnya gue agak sedikit kesel sih Kak kemarin waktu gue positif ya. Karena gue yang paling aware, gue yang paling sering dimintai untuk bagaimana nih menjelaskan dan segala macam. Kok malah gue yang kena gitu. Gue yang bandel malah kagak. Nah, mending gue bandel sekalian ya kan. Tapi nggak gitu juga sih ya. Iya. Jadi ya mungkin karena gue dikasih kesempatan buat kena, artinya karena gue orang medis, kemudian gue tahu efek dan seperti apa akibatnya, mungkin gue bisa untuk menceritakan dan kasih aware lagi lah buat teman-teman yang lain gitu. Iya. Jadi ini diceritain dari mananya nih Kak? Diceritain dari, maksudnya lebih kayak kenapa sih bisa kena gitu? Dari lingkungan kah? Dari lingkungan kerja atau emang gaya hidup lu atau memang lu main? I don't know. Mungkin karena gini, aku kan memang salah satu orang yang suka olahraga ya kan. Jadi waktu hari Minggu itu saya itu lari di atas 21 kilo. Jadi pada saat saya olahraga lari lebih dari 21 kilo, kemudian hari Selasa itu saya periksa pasien. Saya periksa pasien yang sedang sakit. Dan hari Rabunya saya langsung demam dan demam, batuk, kemudian pilek. Kemudian kebetulan ada swab di kantor secara massal hari Kamis. Karena ada swab secara massal hari Kamis, ya oke lah, kita swab. Ternyata hari Sabtunya itu ada hasil 3 orang itu positif. Dan salah satunya dokter. Jadi kalau misalnya mau dibilang saya kena dari mana, saya nggak tahu dari mana nih. Apakah mungkin dari pasien, tapi pasien sembuh. Teman-teman saya yang lain nggak ada. Jadi cuma kita bertiga doang yang positif di kantor. Jadi, tapi 2 temen dokter ini udah mulai sembuh. Kemarin isolasi mandiri karena tidak ada gejala. Yang satu kemarin sudah tes, sudah negatif, sementara yang satu lagi masih positif. Jadi COVID ini sebenarnya bisa sembuh ya dok? Sebetulnya kalau dikatakan sembuh 100%, karena gini Kak, efek dari kemarin saya dirawat 2 minggu ya. Efeknya itu yang saya rasakan, saya tidak punya darah tinggi, karena saya itu adalah pendonor, sudah donor 50 kali Kak. Pada saat saya pertama kali dirawat, itu tensi saya 160. Sampai sekarang tensi saya masih di atas 150. Oke. Kedua, ini efek dari sudah COVID ya. Jadi mudah-mudahan ini hanya sementara, karena kan COVID hampir 1 tahun. Jadi kita belum tahu efek kedepannya seperti apa. Badan itu cepat pegal dan sakit. Kemudian ada masalah di paru-paru Kak. Jadi kalau saya naik tangga sedikit itu saya langsung sesek dan olahraga sedikit itu langsung gak enak gitu badan. Agak ngap. Bayangkan untuk kita yang rajin berolahraga, sementara napas aja kita ngos-ngosan sekarang. Itu tuh gak enak, dan memang sudah saya konsultasi ke dokter spesialis bahwa memang pada pasien-pasien, tidak semua sih, tapi memang ada gejala sisa namanya, gejala sequel, gejala sisa untuk pasien yang post-stroke. Dok, apa bedanya dari flu biasa dengan ya yang lu rasain COVID gitu? Jadi awalnya pun saya merasa ini flu biasa pertama kali.
Tapi pas hari ketiga saya demam itu saya mulai nggak bisa mencium apa-apa. Saya curiganya adalah penciuman ya, Dok? Saya curiganya memang mungkin tersumbat karena pilek ya. Tapi masalahnya dan pada saat itu kebetulan sudah ada hasil laboratorium. Jadi memperkuatlah bahwa ternyata ini bukan flu biasa. Dan hari kelima saya demam, berarti itu hari kedua saya perawatan sudah nggak bisa mengecap rasa apapun. Dok, kalau misalnya ya, gue udah mulai pilek, batuk, apakah lebih baik langsung swab gitu sekarang? Sebenarnya gini, lu kalau baru pilek batuk sebenarnya nggak masalah sih Kak, tapi tingkatin daya tahan tubuh dulu. Daya tahan tubuh dulu, misalnya lu pola makan diatur, buah-buahan, sayur-sayuran silahkan. Kalau kata saya lebih bagus kalaupun mau rapid dulu. Rapid dulu sekarang, karena saya kalau tidak salah ada yang namanya false positif. Jadi artinya ada sedikit kekacauan dari hasil penghitungan PCR. Makanya kemarin bilang kalau mau PCR itu harus kondisi tubuh sehat, ya kan? Jadi kalau mau mungkin rapid dulu, tapi lu tingkatin daya tahan tubuh. Nanti udah pilek lu hilang, segala macam lu sudah gejala membaik, baru lu mau swab, oke, itu nggak masalah sebetulnya. Dok, kenapa lu memutuskan isolasi ke rumah sakit? Itu hasil rembukan dari keluarga atau diri lu sendiri? Gitu? Karena gini, di rumah itu saya tinggal sama kedua orang tua saya yang usianya sudah di atas 60 tahun, bahkan ayah saya sudah 70 tahun. Saya ada ponakan 2 tahun. Kemudian ada asisten rumah tangga juga 2 orang, itu sudah juga lansia. Sementara saya ada demam, batuk, pilek, dan susah mulai mencium kan. Jadi ya akhirnya saya berobat. Akhirnya saya berusaha untuk udah isolasi aja, karena pertama syarat untuk isolasi itu Kak, kita punya ruang tersendiri untuk isolasi. Kalau mau isolasi mandiri ya, kita punya ruang isolasi sendiri khusus untuk isolasi mandiri. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga dan lihat lingkungan kita. Jadi pada saat kita dinyatakan kita sudah positif, itu kan akan ada laporan ke dinas kesehatan di kota tempat kita tinggal. Nanti dinas kesehatan itu akan calling kita, kemudian mereka akan mendata kira-kira lingkungan kita seperti apa, apakah kita bisa isolasi mandiri atau kita bisa isolasi di rumah sakit. Oke, jadi mereka juga nggak semena-mena ambil aja, mereka juga mengkaji gitu ya? Betul. Jadi kalau misalnya ya, ketika gue batuk, pilek, terus udah gitu gue meningkatkan imun sistem, ya mendingan gue isolasi mandiri selagi gue ruang lingkupnya masih aman gitu ya Dok ya? Ya, jadi kalau memang kira-kira ruang lingkup lu bisa, kemudian lu memang agak kurang sehat, mending lu isolasi dulu sampai benar-benar sudah sehat. Tapi kalau ternyata beberapa hari udah isolasi ternyata masih belum sehat, ya cek aja sih. Karena itu tadi Kak, 1000 wajah. Kita nggak tahu gejala. Ada orang yang sehat-sehat aja tapi iseng-iseng rapid positif gitu ya. Bahkan ya itu kemarin olahragawan saja ternyata yang tidak merasakan apa-apa ternyata dia juga positif. Dok, waktu kita bikin YouTube itu kan itu berapa bulan yang lalu ya? 4 atau 5 bulan ya Dok ya? Ya, itu bulan April, Mei. Kok kayak gue ngerasanya semakin deket gitu loh. Kayak COVID tuh semakin deket di lingkungan gue. Itu kayak bukan hanya lo aja sih Kak, teman-teman juga yang lain bilang ini tuh kayak kita tinggal nunggu waktu aja. Sebenarnya sih kita nggak harus kayak gitu juga ya Kak. Misalnya kita juga nggak ada yang mau nih kena COVID, ya kan? Iyalah. Nah, karena benar-benar kita fisik sama mental tuh benar-benar nyiksa gitu. Jadi sebetulnya adalah Dok, lu sempat stres nggak sih Dok? Stres itu sebenarnya gini sih Kak. Kalau gue pribadi waktu itu mikirnya mau gue jungkir balik, mau gue dikasih tindakan apapun, gue siap-siap aja. Yang gue pikirkan itu murni hanya orang tua dan keluarga kan. Karena hasil swab mereka di swab hari Sabtu ya, baru hasil swab itu keluar hari Selasa. Jadi lu bayangin gue dirawat dengan kondisi seperti itu, hasil keluarga belum keluar, itu gue benar-benar gak bisa tidur. Jadi benar-benar yang itu kalau gue boleh ceritain lagi nih Kak di sini, ruang perawatan itu tidak ada AC atau kipas angin sedikit pun. Berarti musuh terbesar adalah bosan. That's why kalau kita misalnya lihat di berita di TV, ada beberapa pasien penderita COVID itu yang loncat dari rumah sakit, kemudian bunuh diri. Ya itu gue bilang Kak, kita harus bikin hati kita happy, biar imun kita naik. Tapi kita nggak happy di dalam.
udah mah kepanasan, khawatir keluarga, rasa bosan, nggak ada apa-apa. Oke, mungkin lu bisa bikin video, lu mungkin bisa bikin lakuin apapun, Benar. lihat handphone. Selain itu nggak Obat ada Kak, lagi ya? lu obat pagi udah Hah, berapa banyak obat pagi, siang, malam, belum lagi kalau ada obat-obatan yang harus lewat infus, hah, obat-obatan yang kayak gitu kemarin dari perut, hah. belum lagi pasien-pasien yang punya penyakit lain, misalnya ya kemarin ada jantung, cuci Hmm, hmm, darah, hmm, hmm, kebayang nggak stresnya gitu. Jadi ada satu dua pasien sebelum saya masuk dia sudah ada di situ, sampai hah. saya pulang dia belum pulang sendiri Kak, tidak ada Hmm, keluarga yang hmm, mendatangi, hmm, kemudian perawat hanya pakai APD, kemudian teman kanan kiri itu semua juga sakitnya hmm, mungkin lebih parah, makanya saya bilang kalau di YouTube saya kemarin, saya tidak mau keluar dari ruangan saya, hmm, karena takutnya yang satu batuk, yang satu segala macam, itu bisa menyebar infeksi yang memperparah sakit gua. hmm. Akhirnya gue bertahan selama 2 minggu, ditirai gue aja udah, paling ke kamar mandi doang. Saat lu dinyatakan positif, mental lu udah drop, lu nyari rumah sakit, terus lu packing sendiri, lu berangkat sendiri, lu nunggu di IGD Ini sendiri, pasien lu, COVID mandiri ya? karena karena gue mikir gak mungkin gue akan minta tolong orang lain, Ya, ya, ya. tapi mereka juga kena gitu kan. Hah, Jadi lu udah diinfus, lu sendiri perawatan hmm, 2 minggu dan melakukan semua perawatan, terus lu hmm, gak ada teman ngomong karena takut kanan kiri lu juga hmm, hmm. menyebarkan penyakit. Lu cuma main handphone, kuota lu aja udah habis berapa gitu di dalam rumah sakit gitu kan. Nggak Nah, disediain wifi tuh di rumah sakit. gak ada kan. Makannya pun itu aja, tapi gue nggak. Jadi yang sebenarnya nyiksa banget itu adalah buat gue adalah gue makan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi gue nggak tahu rasanya apa, itu gue Ya, telan-telan aja. pokoknya lu harus makan aja. Pada saat itu lu berpikir Makan, makan aja. Hmm, gue makan aja saat itu. Bahkan hmm, orang tua sempat ngirimin buah. Di situ gue cerita baru kali ini nih. Di situ gue baru pertama kali makan tapi gue nangis karena perut gue udah kenyang, mulut gue nggak tahu rasa apa-apa, tapi gue harus habisin makanan. Bener-bener nyiksa sih sebetulnya. Sebetulnya ada satu lagi yang kasihan kemarin pada saat saya masuk itu di GD, saya bareng hmm. sama satu keluarga, suami, istri, sama anak. Ya, Anaknya masih 1 tahun lebih Kak. Itu tuh saya sempat ngobrol kan, saya sempat nembak aja, Pak, Bapak positif COVID ya? Terus dia nanya ke saya, kok Bapak tahu? Karena nggak mungkin kita ditutup bersama di satu ruangan sementara gua COVID. huh. Berarti Bapak pun COVID. Akhirnya dia cerita, iya saya COVID. Terus dia itu selama 8 bulan kemarin terakhir murni isolasi, nggak kerja, hanya WFH. Huh. Satu kalinya dia diminta rapat ke Jakarta, pulangnya ke rumah dia bawa COVID untuk istri dan anaknya. Ya COVID itu bener gitu loh. Jadi ini buat para pecinta resdisi ya. Jadi benar-benar teman-teman kita tuh nggak pernah tahu kita kena di mana, karena Hmm. sejujurnya kita juga nggak pengen kena gitu kan. Ya, Jadi intinya sekarang adalah tingkatin imun tubuh kita, tetap pakai masker, terus ya itu sih higienis Kak. Jadi lu pulang, lu ganti baju, lu mandi. Kalau nggak penting-penting banget juga, ya lu ngapain sih nongkrong gitu sebenarnya. baju gimana dok baju? Jadi keluarga boleh nitip barang, tapi di lantai paling bawah, Ya, di satpam. hmm. Nanti dari satpam dianterin ke ruangan, nanti sama perawat dan segala macam sesudah disterilkan, baru diantar ke kita. Jadi kita sendiri, lagi pakai infus, ganti baju, mandi, semua benar-benar sendiri. Kemarin akhirnya kenapa saya bikin video kemarin itu Kak, Iya, satu iya, pertama. iya, iya, iya. Satu pertama karena orang bertanya-tanya nih, si Roy ini Iya. sakit apa sebetulnya? Hah. Awalnya gue nggak mau cerita, karena ya tahulah paradigma orang ya, kayak seolah-olah itu dianggap aib kan, seolah-olah dianggapnya aib. Kemudian daripada timbul menjadi suatu fitnah, orang bergosip, kemudian orang menjadi bertanya-tanya, toh saya sudah sehat. Akhirnya saya kasih klarifikasi sekaligus pembelajaran lah buat teman-teman yang lain bahwa ternyata kalau kita sampai dirawat itu kayak gini loh rasanya. Ya. Nggak enaknya tuh kayak gitu loh. Bahkan Ya benar kita harus jaga diri untuk saat ini ya. ya, bukan kitanya sih Kak, kita mikirin keluarga kita gitu ya. Ada ayah, ibu, adik, kakak dan segala macam, itu sih yang kita harus perhatiin. Kalau kita sendiri mungkin udahlah kita tahan-tahan sendiri ya. Tapi kalau mereka lansia Kak, itu sih yang gua khawatirin banget tuh. Setelah kamu keluar, terus sekarang kamu udah mulai aktivitas
sedikitnya agak normal gitu kan, walaupun olahraga masih berkurang apa. Orang-orang di sekitar gimana? Jadi sesudah saya keluar itu saya tidak langsung aktivitas, Kak. Saya isolasi mandiri lagi 2 minggu. Di rumah isolasi mandiri, kemudian saya pada saat saya keluar rumah sakit saya swab negatif. Kemudian saya isolasi mandiri 2 minggu, saya swab lagi. Dan hasilnya negatif lagi. Baru saya beraktivitas. Jadi untuk beberapa teman ada yang pertama masih ada yang takut. Ada beberapa teman yang sudah biasa saja. Atau memang hasil sudah 2 kali negatif dan sudah sehat, ya kan? Ya. Dan sebenarnya belum tentu juga gua yang bakal menyebarin. Dok, kalau ingatan lu masih oke gitu? Karena ada temen gue bilang ingatannya sempet keganggu gara-gara kan dia sempet COVID, sempet di inkubator juga. Terus dia bilang dia nyebut istrinya itu berkali-kali salah dengan nama temennya atau ex girlfriendnya. Bener, Kak, bener. Bener. Jadi gejala tiap orang itu berbeda. Ada yang namanya itu delirium, artinya dia hilang kesadaran, ya. Ada gejala delirium, jadi tidak semua orang mendapatkan gejala yang sama. Tergantung sistem di dalam tubuh kita. Jadi belum tentu kalau ada orang lain mendapatkan darah tinggi kayak gue, belum tentu. Tapi gue kebetulan kebagian darah tinggi. Makanya waktu pengobatan kemarin, selama gue dirawat di rumah sakit, itu gue ada obat-obatan juga yang disuntik langsung di perut untuk anti penggumpalan darah. Karena irama jantung gue juga nggak bagus waktu kemarin dirawat, Kak. Efek dari si COVID ini. Jadi kalau dibilang COVID ini itu sekarang dengan 1000 wajah, 1000 gejala gitu, Kak. Jadi kemarin tuh yang agak gue sesalkan adalah ada beberapa teman yang sempat tahu saya positif, mereka hilang. Padahal waktu itu saya bilang sama mereka, oke, lu nggak ada gejala, lu juga bukan orang yang rapid positif, tapi lu bisa jadi karir. Ya. Artinya nempel di badan lu dan mungkin pada saat itu imun gua yang ngedrop, akhirnya gua yang kena dan gua yang sakit plus bergejala. Jadi buat orang-orang di luar teman-teman nih itu juga penting. Begitu kita pulang, kalau gua sekarang di rumah ya, begitu gua pulang gua semprot antiviral, habis itu gue ganti baju, gue mandi, baru gue beraktivitas bersama dengan keluarga. Dok, bukannya dirimu udah kena, berarti kan imun sistem lu udah kebal dengan virus itu, Dok. Tapi baju yang menempel di badan gue kan nggak tahu orang kanan kiri segala macam, Kak. Iya kan? Jadi balik lagi, sesudah lu kena COVID, yang lu perhatiin itu bukan lu lagi, tapi keluarga sekitar. Karena lu udah ngerasain, lu udah tahu nggak enak, jangan sampai mereka kayak gitu. Aman nggak sih sekarang gue ketemu dokter gitu, ngopi lagi gitu? Kira-kira kalau kayak gitu gimana, Dok? Kalau misalnya ketemu dokter sebetulnya nggak masalah, asal memang untuk tujuannya ketemu. Nggak, ketemu lu. Misalnya lu kan udah selesai nih, terus gue mau ketemu lu gitu, ngopi gitu. Untuk gue tuh aman nggak? Kalau gue pribadi sebetulnya nggak ada masalah. Kalau gue pribadi, ya. Cuma gue nggak tahu dulunya. Apa kalau lu juga sebenarnya sehat atau tidak? Karena tapi kan kalau gua carrying COVID, kan lu udah imunnya udah oke dong, Dok. Tapi walaupun imun gua sekarang sudah oke nih, tapi kalau tiba-tiba hari itu gua lagi nggak oke, gua bisa terkena lagi COVID. Jadi gua bisa reinfeksi. Sudah banyak kasus orang-orang yang sudah terkena COVID itu reinfeksi, artinya terkena kembali. Berarti setelah kena pun bisa reinfeksi lagi dan bisa kena lagi gitu. Oh, saya pikir imun sistemnya udah terbangun dong. Imun terbangun, Kak. Tapi kan istilahnya gitu, kayak gue, paru-paru gue mungkin masih belum bagus kan sesudah hasil kemarin. Makanya gue cepat lelah, gampang sesak. Kalau gue terkena COVID lagi, udah dengan paru-paru yang belum bagus, kebayang gue akan lebih parah seperti apa. Tidak ada jaminan orang yang belum kena ataupun orang yang sudah terkena tidak akan terkena lagi, tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan ya. Beberapa kasus malah dokter-dokter spesialis yang sudah terkena, dia jauh lebih parah untuk kena yang kedua kalinya. Dok, ada ramuan-ramuan tradisional nggak sih sebenarnya yang lu minum gitu? Oh, kalau yang saya minum sebetulnya nggak ada sih, Kak. Cuman saya memang selama di rumah sakit itu dikirimin susu tinggi protein, karena kan memang untuk meningkatin daya tahan tubuh ya. Susu tinggi protein, kemudian buah-buahan, vitamin-vitamin. Jadi selain obat dari rumah sakit, saya minum obat tambahan. Jadi saya itu kemarin agak sedikit over sebenarnya. Saya minum kurang lebih sekali minum itu 13-16 obat. Dok, gua kan termasuk yang bandel ya, Dok ya. As you know. Gua sangat bandel dengan situasi yang kemarin masa PSBB.
Tapi dengan adanya banyak temen gue yang sekarang keserang, gue jadi lumayan juga sih dok sekarang agak disiplin gitu. Itu makanya gue bilang kemarin, gue yang suka berkoar, begitu gue yang kena, gue makin jadi protect buat diri sendiri loh. Ya. Karena tadi sebelum gue perjalanan ke sini itu ada temen satu lagi nelfon, dia nanya, Roy, lu kemarin cari rumah sakit di mana? Karena gue nelfonin rumah sakit semua penuh. Loh, siapa yang COVID? Saya bilang. Gua, dia bilang. Dia anaknya 2. Aduh. 3an mereka, dia dokter. Dia sama anaknya 2 positif COVID-19. Akhirnya saya bilang, saya pun kemarin rumah sakit penuh, tapi saya drop nama. Jadi untuk waiting list. Jadi kalau nanti ada rumah sakit yang kosong, tolong calling gua, nanti saya datang ke sana. Nah akhirnya dia pun mengikuti saran saya untuk mendrop nama dia di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Dok, sepenuh itu kah kondisi saat ini rumah sakit? Benar kan? Jadi ada satu teman lagi dari kantor cabang lain pada saat hari yang sama, kita sama-sama masuk rumah sakit. Saya sudah masuk, dia masih ngantri untuk dapat rumah sakit. Udah ngantri pun dia suruh nunggu di luar dan itu nunggu sekitar 12 jam karena pasien belum keluar. Tunggu dok, apa ini ngaruh dengan cuaca Bandung yang lagi kayak gini gitu? Gitu Kak, jadi gini. Flu, pada saat kita flu itu menandakan sebenarnya daya tahan tubuh kita lagi nggak bagus. Ya kan? Ya. Kemudian kita kontak lagi dengan orang-orang yang COVID positif atau OTG atau karir. Akibatnya saat kondisi tubuh kita sedang kurang fit, kita kontak dengan mereka, kita bisa terkena COVID juga. Tenaga kerja kesehatan masih ke cover nggak di Bandung dok? Kerja tuh kemarin ini ada sedikit bingung sih. Waktu saya kemarin di ruangan rawat, kan saya sempat ngobrol dengan perawat. Maksud saya adalah, loh baru kamu yang jaga, kok kamu sudah jaga lagi? Karena shift-nya tuh udah mulai over gitu loh buat mereka. Mereka bilang karena kita tidak ada orang dok, kita cuma sedikit orangnya. Karena teman-teman mereka pun sudah mulai berjatuhan COVID. Karena teman-teman mereka berkurang, akhirnya mereka menggantikan shift. Ya sekarang kebayang sih 8 jam pakai baju APD, baru pulang, kemudian cuma istirahat 6 jam lagi, mereka harus berangkat lagi untuk kembali lagi jaga shift. Jadi kebayangkan seperti apa mereka tenaga medis. Jadi mereka udah mulai padat juga, udah mulai sibuk. Sudah mulai sibuk, makanya tidak heran kalau tenaga medis pada meraung-raung gitu. Tolong dong orang-orang di luar sana peduli. Karena mereka sendiri, satu mereka sudah kelelahan, kemudian mereka juga punya keluarga. Kalau mereka over kerja, mereka sakit, keluarga yang di rumah juga mereka ya. Berarti Bandung benar-benar di red zone ya dok ya? Ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang bisa bilang Bandung itu hari ini ada 1.000 kasus. Sebenarnya 1.000 kasus itu bukan 1.000 kasus hari ini. Kayak hasil swab kan berkeluar 2-3 hari. Ya. Berarti 1.000 kasus itu adalah 2-3 hari yang lalu. Kebayang nggak? Orang sudah di swab, belum ada hasil, terus berkeliaran selama 2-3 hari. Ya kan? Dengan bawa positif di dalam tubuh dia. Dia udah nyebarkan 2-3 hari ini kemana saja. Nah itu sih yang harus kita... Jadi sebenarnya kalau saya punya usul sih harusnya pada saat seseorang itu sudah di swab, tolong dia isolasi dulu sampai hasil positif. Hasil keluar. Kalau hasil sudah keluar dan dinyatakan negatif, monggo. Kalau mau keluar silahkan, tapi tetap dengan protokol. Tapi kalau di swab hasil belum keluar, tolong tetap diam di rumah masing-masing. Karena daya tahan tubuh lu itu lagi rendah. Jangan lu ketemu orang, jangan nongkrong dulu. Minimal lu perbaiki dulu makanan, istirahat, udah fine 1 minggu lah kurang lebih. Kalau lu mau ketemu orang silakan, tapi dengan protokol yang baik. Dokter, thank you pisan. Ya, teman-teman yang mendengarkan Rere, jangan lupa ya, di subscribe, di like, di komen, dan di share karena informasinya berguna pastinya ya. Sehat selalu dan see you. Dr. Roy, thank you so much.